Selanjutnya ke 279. 279 Izin ini pimpinan. terkait dengan, ini sebenarnya intinya apa ini, syarat untuk menjadi kepala desa ya? Ya, ini syarat-syarat untuk menjadi kepala desa. Syarat lain yang diatur, kemudian ada usulan rumusan tidak pernah sebagai kepala desa selama dua periode. Nah, ini kan belum kita putuskan. Apakah hanya 2 periode, 3 periode seumur hidup? Jadi ini kita pending ya. Ada lagi Pak, yang satu lagi di tempat yang sama. Ya, di tempat yang sama. Di tempat sama harus tambahkan. Kalau tempat lain boleh aja dia mau jadi lurah. Ya. Sama dengan dengan kepala daerah. Ya. Jadi ini kita pending dulu usulan ini. Nanti kalau kemudian kita sudah sepakati berapa tahun dan berapa periode, baru kemudian secara otomatis ikut menyesuaikan. Berikutnya ke 284. Pasal 34, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Nah, tadi itu perdebatannya antara masyarakat desa dan penduduk desa kan. Ahli bahasa lah yang akan kita serahkan saja. Kayak kita kan kalau penduduk Indonesia kan tidak semuanya warga negara Indonesia, ya kan? Karena banyak warga negara lain sudah ber-KTP tapi tidak punya hak pilih dan memilih. Nah, itu nanti kita serahkan ke Timus lah menyangkut soal ini. Setuju Pak ya? Kemudian 290, calon kepala desa dapat terdiri dari 2 atau lebih. Ini kita setuju ya? Ini kan tunggal dapat. gimana? Kan dapat. Ini belum bicara soal calon tunggal ini. Ya kan? 2 lebih. Artinya calon tunggal juga boleh kalau kayak begini. Nah, Ketua, lebihnya itu berapa? Kalau ketentuan sekarang itu maksimal 5 kan? Nah, nanti kita lihat di poin berikutnya. Yang 290 kita setuju ya? Pak Ketua, jadi kalau dapat tadi tidak harus. Jadi pasal ini tidak bermakna apa-apa. Ini nggak usah kita atur. Kalau satu juga boleh. Berikutnya Pak. Kecuali kita sebut minimal. Kalau tidak kita sebut minimal, pasal ini tidak bicara apa-apa. Oh ya, saya setuju Pak Iya. Mujamil ya. Iya, Karena kalau tidak. memungkinkan satu, Ya nggak berdua apa-apa Ini pasal ini. Jadi izin Ketua, kalau dilihat dari halaman berikutnya yang terkait ini, maka bunyinya dalam hal calon kepala desa hanya terdiri satu orang mungkin maksudnya ini, satu orang, maka pemilihan diselenggarakan melalui musyawarah desa. Saya kira kalau pemilihan oleh musyawarah desa bukan lagi pemilihan namanya, ditetapkan melalui musyawarah desa. Kalau calon tunggal karena tidak lawannya, jangan sampai karena musyawarah desa itu selalu mengatakan dirinya anggota BPD. Kalau BPD aja tidak setuju, jadi kan bisa ribut dengan calon tunggal tadi. Nggak jadi. Jadi, kalau boleh saya usul, kita ikut aja sistem di pemilu kada ya. Kita menyesuaikan aja di sana. Ya, kota kosong. Sama seperti yang ada sekarang. Ya. Jadi Tulisannya apa ini? tidak berubah, nanti kita sesuaikan, ikut dengan sistem yang ada sekarang aja. Kan sistem yang ada sekarang itu, sistem yang ada sekarang boleh diikuti oleh satu calon. Tapi udah bagus Pak. Sistemnya sekarang itu kan dia ada yang suami istri, ada yang lawan adeknya. bukan, sekarang ini coba lihat anunya. Nggak boleh Bukan, Pak melawan bukan, kota bukan. kosong. Di undang-undang Iya desa. pendamping, harus pakai pendamping. Tidak ada lawan kota kosong. Nggak ada ya? Tidak ada Pak. Jadi yang existing sekarang ini tidak ada calon tunggal. Nah, kalau begitu kita ikuti bahwa ternyata putusan MK boleh calon tunggal. Ya, kita penyesuaian ya. Jadi calon tunggal boleh, cuman tidak kita setujui untuk pemilihannya itu dilakukan oleh musyawarah desa. Tetap harus
lewat pemilihan walaupun itu melawan kotak kosong. Ya nanti ya sama aja, kepala daerah juga sudah banyak yang dipilih kotak kosong, ya kan? Karena saya ikut ke rumpun ya, disesuaikan dengan pilkada. Izin Tua, Silakan Pak. ya itu yang kemarin saya tanyakan tuh melalui musyawarah itu, cuman nggak dicatat rupanya. Udah dicatat, Musyawarahnya seperti apa? Nggak bisa, karena itu calon tunggal itu nggak bisa melalui musyawarah. Saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Baik. Nggak tahu Pak Ketua tadi ngomong apa, pokoknya saya setuju. Baik, kita penyesuaian ya, sesuai nanti redaksinya, tolong nanti rapat kita pada hari Senin akan. Perubahannya di gimana perubahannya itu? Coba mohon dicek lagi Pak, perubahannya jadi apa yang kita sepakati hari ini? Nanti akan direformulasi lagi Pak. Oh, Nanti oke. dia ikuti rumpun seperti yang ada Ya. di. Baik pimpinan. Kepala daerah. Petik. Oh ini ada alternatif kedua. Alternatif kedua ya. Pemilihan satu calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi A. Setelah melakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu calon yang mendaftar berdasarkan hasil penilaian calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. B. Terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar dan seterusnya dan seterusnya. Pemilihan satu calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri dari satu kolom yang memuat foto dan satu kolom yang kosong. Ya. Sudah setuju ya? Yang ini ya, alternatif kedua ya. Baik. Selanjutnya ke 310. Nah tadi sama masyarakat desa ini, antara penduduk desa dan masyarakat desa. Kita serahkan ke tim Timus nanti dan ahli bahasa. Nah ini yang inti ini di 328. Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 328 Pak. Halaman 61. Itu di layar, udah di layar Pak. Gimana, setuju ya? Wih, keras sekali saya ketok ini. Karena setuju. Izin pimpinan, mohon maaf, kenapa yang 9 tahun kok terlalu keras mukulnya? Iya makanya saya, masalahnya kepala-kepala desa ada di atas Pak. Padahal kalau 10 lebih keras lagi itu. Pak Pimpinan. Silakan. Ya, jadi kalau dari fraksi PDI itu bukan hanya persoalan setuju atau tidak setuju, akan tetapi setelah Undang-Undang 6 tahun 2012 ada 6x3 itu dalam rangka amanat daripada desa itu untuk dijadikan kuat dan mandiri kurang efektif. Karena setiap kali pemilihan kita tahu sendiri terjadi masalah-masalah sehingga terjadi perubahan-perubahan, apalagi terjadi perubahan ini kesinambungan untuk mendapatkan desa yang maju itu agak lebih efektif daripada yang lalu. Terima kasih pimpinan. Ini hebatnya kalau ada Pak Irmadi, kita itu mendapat gambaran utuh baik dari sisi filosofi dan sosiologisnya. Jadi bukan sekedar kita menetapkan 9 tahun, tapi kalau 6 tahun itu efektivitasnya tentang keberlanjutan pembangunan desa karena terlalu banyak pemilihan. Ya mudah-mudahan nanti juga teman-teman yang masih ikut itu bisa periodisasi hal yang sama gitu. Ya, gitu. Mulai dari bawah ya. Nanti yang berjuang nanti untuk DPR itu kepala desa Pak. Kepala desa yang berjuang nanti. Tapi sebenarnya masalahnya itu kalau
anggota DPR harus merubah konstitusi masalahnya. Baik, kita lanjut ke ayat 2. Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Ini Ya. ini Pak Ketua. Kan beda frasa itu. Udah yang kedua itu. Usulan kemarin, kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ya. Saya kira Pak Ketua, Silakan Pak Mujamil dulu ya. ya, saya kira logika kita dari awal kan menyesuaikan pemerintah desa ini dengan di atasnya, Eksekutif. iya kan, eksekutif, rumputnya. Kalau kita mau konsisten aja itu rumputnya. Iya. Baik. Tapi bukan berarti kita ikut rumpun di eksekutif itu hanya 2 periode. Boleh berkali-kali periode, tapi harus pindah dari desa yang satu ke desa yang lain. Nggak bisa. Maksudnya naik kelas dari desa ke jadi lurah, Di DPRD, dari DPRD. jadi parlemen. Oke ya, kita menyesuaikan ya. sedikit ketua Silakan, sedikit dulu. Pak Supriyansa, silakan. Ini adalah pasal yang sangat dinanti-nantikan oleh kepala desa, maka tentu kami dari Golkar ingin bersuara bahwa apa yang diperjuangkan oleh kepala desa yang ingin memangkas periodenya dari 3 menjadi 2, tetapi masa berlakunya jabatan itu menjadi 9 tahun dari 4 tahun, 6 tahun menjadi 9 tahun, maka kami bisa menyetujui. Olehnya itu, ya, olehnya itu pembahasan pada kesempatan ini, kami sangat berharap kepala desa nantinya ini setelah menjabat 9 tahun 2 kali benar-benar mempersembahkan dirinya untuk mengabdi kepada desa itu. Terima kasih. Tolong dicatat Pak ya, Pak Supriyansa, Dapil Sulsel 2. Izin pimpinan, izin Silakan, pimpinan, Pak Jenderal. kami dari fraksi PD Perjuangan akan disampaikan oleh Bapak Andreas Susetyo. Silakan Pak Andreas. Baik, dari fraksi PD Perjuangan ini sudah menjadi keputusan Rakernas kita yang ketiga. Ya, 8 Juni tahun 2023. Itu udah keputusan Rakernas. Jadi dalam keputusan Rakernas memang kita malah kita diminta untuk memperjuangkan di dalam revisi Undang-Undang Desa ini dari 6 tahun 3 kali menjadi 9 tahun 2 periode. Demikian pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan, Ketua. izin pimpinan. Silakan. Ini per fraksi aja. Langsung ke PKB dulu. PKB. Ya, Terima kasih Ketua. Ini saya pertegas lagi, saya Ibnu Multazam dari Dapil Jatim 7. Pertama menyetujui untuk 9 tahun 2 periode. Yang kedua saya akan bertanya, ini berlaku surut sebagaimana keputusan MK terhadap jabatan KPK atau tidak? Misalnya sekarang kepala desa itu tinggal 2 tahun lagi. Nah ini apakah menjadi 9 tahun berarti tambahnya itu 4 tahun lagi atau tidak? Untuk itu berlakunya ini apakah berlaku surut? Saya mengusulkan berlaku surut. Ini lebih tegas lagi, saya mengusulkan berlaku surut. Nah ini dapat tepuk tangan dari atas. Nah, persoalan redaksi itu kita serahkan kepada tenaga ahli. Terima kasih Ketua. Ini luar biasa ini Pak Ibnu, langsung nanti kita atur di aturan peralihan ya terkait dengan itu. Gerindra? Pak Obon. Ya, saya Obon Tabroni, fraksi Partai Gerindra, Dapil Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Keseriusan kami dalam membahas Undang-Undang Desa yang pertama dibuktikan dengan hampir mayoritas anggota balik dari Partai Gerindra hadir dalam pertemuan kali ini. Tapi kan hapus di belakang hadir.
Kemudian yang kedua, dari awal kita sudah sampaikan bahwa memang perlu ada perubahan karena konflik di masyarakat. Kalau masa kerja hanya 6 tahun, 2 tahun pertama itu konflik internal, kemudian segala macam, sehingga kami menyetujui ini. Dan bukan hanya pada persoalan waktu, di poin-poin anggaran kami pun akan berjuang untuk bagaimana anggaran yang diterima oleh pemerintahan desa itu harus lebih adil, kemudian harus lebih mencukupi kebutuhan yang ada. Makasih. Silakan ke PKS. Ya, ini dapilnya ada 2 orang nih. Saya Al Muzamil Yusuf, dapil Lampung 1. Kedua Pak Amin Jawa Timur, dapil 4. Jadi pimpinan, saya kira di Balak kita sudah bersepakat untuk memperpanjang jabatan kepala desa kita menjadi 9 tahun. Dengan menyesuaikan undang-undang kepala daerah, yaitu 2 periode. Menurut kami ketika undang-undang ini kita ketok, ya kita berlakukan kapan diberlakunya. Kalau kepala desa itu baru 6 tahun, baru 3 tahun, ya tambah kita 6 tahun. Kita sesuaikan saja, nggak usah kita tunda jadi. Jadi undang-undang ini kita ketok, kita berlakukan pada saat di mana, ya, jadi transisinya gampang. Jadi berlaku surut dia. Dia sudah 3 tahun tambah 6 tahun. Dia sudah 6 tahun tambah 3 tahun. Nah, saya kira gitu. Biar jelas kita. Terima kasih. Pak Awi ini mewakili P3. Ini bukan karena pimpinan ini, Pak. Terima kasih. Fraksi P3 hadir secara fisik, saya sendiri Ahmad Baidowi dari Dapil Jatim 11 Madura, dan secara virtual Ibu Elisa dari Aceh 1. Terkait dengan pengaturan ini, sedari awal kita sudah menerima masukan dan aspirasi dari sejumlah kepala desa, dan 9 tahun tidak berkeberatan dengan jabatan. Kalau mengikuti ketentuan pilkada itu memang 2 kali masa jabatan. Jadi 9 kali 2, itu sangat setuju. Tetapi kami juga membuka diskus pada siang hari ini, di Undang-Undang Desa itu ada ketentuan 6 tahun maksimal 3 periode. Nah, alasan di Undang-Undang Desa ditempatkan 3 periode itu harus kita cari. Harus kita cari kenapa 3 periode. Maksudnya Pak Awi usulkan 3 periode. Bisa jadi 9 kali 3 periode gitu. Nah, namanya diskusi kan. Artinya kan sama-sama undang-undang. Satu undang-undang kepala daerah membatasi 2 periode, sementara di undang-undang desa itu 3 periode. Ini sama-sama 2 undang-undang yang bisa kita rujuk gitu. Jadi kalau opsinya bisa 3 kali 9. Tapi kalau mayoritas 2 kali 9 ya kita ikut aja. Terima kasih. Itulah enaknya kalau jadi pembicara terakhir, Pak. Izin pimpinan, Bicara saran. tikungan. Izin pimpinan, saran. Memang tadi secara fraksi saya memohon karena yang hadir ini orang yang sangat memperhatikan undang-undang desa. Dari awal saya lihat orangnya ini saja. Mohon yang hadir diberi kesempatan juga untuk menyampaikan apa yang selama ini dia perjuangkan di dapil masing-masing. Setuju Ketua. Jadi selain suara fraksi, saya kira harus ada suara dari masing-masing perorangan. Karena tidak fair menurut saya kalau hanya suara fraksi. Karena bisa saja suara perorangan berbeda dengan suara fraksi. Setuju, saya juga belum bersuara Ketua. Ya, Semua diberi kesempatan. Sekarang saya bersuara Ketua. Terima kasih. Saya Johan Budi SP nomor anggota A219, sepakat dan setuju dengan fraksi PDI Perjuangan. Setuju dengan 9 tahun 2 kali periode sesuai dengan yang diusulkan. Dapil saya sama dengan Pak Ibnu, Jawa Timur 7 ya Pak Ibnu. 1 dapil, 1 perjuangan. Terima kasih Ketua. Saya juga Ketua. Silakan. Iya, saya juga Ketua Lulu Nur Hamidah A20 dari Dapil Jawa Tengah 4.
Nah, Sragen Wonogiri dan Karanganyar sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh fraksi PKB tentu saja, karena kita juga harus mengamankan. Jadi masa jabatan untuk kepala desa 9 tahun untuk 2 kali periode dan berlaku surut. Dan tentu juga dengan harapan bahwa ini akan memberikan kepastian ya, dan juga situasi yang sangat kondusif untuk bisa membangun desa kita jauh lebih baik, lebih sejahtera, dan jauh lebih dikdaya, kira-kira seperti itu. Ya, thank you Ketua. Saya belum berbicara juga Pak Ketua. Silakan Ibu Sania. Pokoknya semua harus berbicara hari ini. Iya, Saniatul Latifah A276 Dapil Jambi dari fraksi Partai Golkar. Seperti yang disuarakan oleh sekretaris fraksi kami tadi, sekretaris Poksi, Bapak Supriyansa, Dapil Sulsel 2, A berapa tadi? A343. Kami juga menyetujui bahwasannya di bunyi pasal ini kepala desa 9 tahun masa jabatannya dengan masa periode 2 periode, masa surut ya, berlaku surut ya. Jadi sebelum pemilu sudah, kalau bisa sudah kita bisa berlakukan. Dikarenakan memang 6 tahun itu terlalu pendek untuk membangun sebuah desa. Itu yang kami rasakan di Dapil, sehingga kami setuju jika masa jabatannya 9 tahun dengan periode 2 kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan. Tadi saya sebagai Kapoksi. Sebelum ke Pak Kapoksi, saya kasih kesempatan kepada Pak Nurdin dulu, Pak. Pimpinan biasanya terakhir ini pimpinan. Karena Kapoksi yang memerintahkan. Jadi saya Nurdin, PD Perjuangan dari Dapil Jabar 10, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sangat setuju dengan pasal 39 ini berubah dari 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dijadikan 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan bisa menjabat 2 kali periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak Amin. Habis Ya, ini Pak Hendro. Saya Pak Kapoksi. tambahin yang disampaikan Kapoksi saya. Jadi ketika ada demonstrasi kepala desa beberapa bulan yang lalu, saya menerima 12 orang kepala desa dari dapil saya, Jember dan Lumajang. Ya, saya Amin dari PKS dari Dapil Jawa Timur 4, Jember dan Lumajang. Dan sejak awal kita menyatakan PKS sangat mendukung ya tuntutan para kepala desa itu untuk masa jabatan kepala desa 2 kali 9 tahun. Waktu itu begitu. Kita sangat mendukung. Dan sebagian kepala desa yang bertanya bagaimana dengan yang existing sekarang, saya bilang ini undang-undang nanti harus segera bisa diberlakukan dan berlaku surut begitu sebagaimana ditegaskan oleh Kapoksi saya tadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Sebentar, saya ke Pak Hendro dulu, Pak. Beliau belum bicara ini. Terima kasih pimpinan. Menarik masalah ini karena menjadi poin yang paling pokok yang juga. Pak Hendro dari dapil mana, fraksi mana? Oh iya. Saya Maaf Ketua, saya Indro Hermono dari Partai Gerindra. Dapil Jatim 6 yang meliputi Blitar, Kediri, Tulungagung. Jadi menyoroti ini sangat menarik tentang ini, dan ini adalah poin yang juga dimintakan oleh kepala desa. Saya yang lama hidup di desa melihat diakui atau tidak, dipahami atau tidak, memang kalau banyak pemilihan tentunya friksi perbedaan pendapat di daerah itu sangat tinggi. Pertengkaran itu tidak selesai dalam 1-2 tahun. Nah, dengan adanya, dan kita juga mengakui bahwa semakin tahun itu perbedaan-perbedaan karena kedekatan keluarga akan hilang. Jadi kami sepakat bahwa dengan memberlakukan jabatan kepala desa 9 tahun ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Sehingga kami secara anggota dari Partai Gerindra menyetujui ini, dan juga
biar menjadi kepastian hukum, kita juga menyetujui bahwa diberlakukan menjadi berlaku secara surut. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Muhlis atau Pak Jenderal dulu. Pak Jenderal. Ya kan, Pak Jenderal dulu, nanti saya ditegur sama Pak Jenderal. Ya. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan, dan para peserta panja Undang-Undang Revisi Undang-Undang Desa, saya ingin menyampaikan ada dua hal penting. Sebagai Kapoksi dan sebagai anggota mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Alasan kami menyetujui yang pertama adalah memang hasil kongres. Seperti yang dikatakan Pak Andreas tadi, hasil Rakernas ketiga tahun 2023, tepatnya tanggal 8 Juni. Itu salah satu poin rekomendasinya adalah menyetujui, mempertahankan dan meyakinkan pada seluruh para anggota dewan itu untuk dari masa dinas atau masa kerja pengabdian kepala desa itu dari 6 menjadi 9 tahun dan tetap 18 tahun atau 2 periode. Alasan pertama tadi hasil Rakernas, yang kedua, dan kami di Provinsi Kepulauan Riau itu terdiri dari 2.000 pulau lebih, Pak. 96% Provinsi Kepulauan Riau itu adalah laut, hanya 4% darat. Jadi kita bisa bayangkan pemilihan desa itu kalau terlalu 6 tahun itu sangat sulitnya untuk komunikasi karena mereka hidup di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau kecil. Jadi saya yakin dan percaya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di daerah 3T itu yang tinggal di pulau-pulau terpencil itu pasti akan setuju dengan ini. Dan kami juga sudah mendapatkan gambaran bagaimana perasaan mereka. Satu desa bisa terdiri dari 10 sampai 15 pulau. Kita bayangkan itu kalau pemilihan desa itu pada musim angin utara yang lautnya itu bisa 4 meter, sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi kami yakin dan percaya ini adalah yang tepat untuk kita putuskan hari ini. Terima kasih. Merdeka. Pak, boleh bertanya Ketua? TikTok sama Pertanyaan. Instagram itu cuma 1 menit loh Pak. Ini saya hitung-hitung ada 5 menit, kelewatan. Pimpinan. Pak Mulis, silakan. Baik, pimpinan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Habis ini Pak Darori baru ke Pak Irmadi menutup. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mukhlis Basri, A150 Dapil 1 Lampung, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, Pesawaran, Prengseu, Tenggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Pada prinsipnya karena penambahan waktu 9 tahun ini sudah merupakan keputusan Rakernas PDI Perjuangan, maka kami sebagai anggota Panja mendukung untuk penambahan waktu masa kerja daripada kepala desa ini 9 tahun dengan 2 periode. Berikutnya juga kami juga mendukung agar kepala desa diberikan dana tunjangan, diberikan sekaligus, ya. Jadi bukan setiap tahun atau setiap bulan, tapi sekaligus selesai masa jabatannya langsung diberikan demi untuk modal kerja selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ini NU yang nyebrang ke merah ini. Silakan Pak Darori. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darori Wonodipuro dari Dapil 7 Jawa Tengah, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, sejumlah 1000 desa. Alhamdulillah sebelum kita mengikuti rapat di sini, perwakilan para kepala desa datang ke tempat saya. Sepanjang Pak Darori mendukung perjuangan kepala desa, dalam hal ini kita juga mendukung perpanjangan jadi 9 tahun, mungkin akan lebih, maka seluruh kepala desa secara pribadi dan keluarganya dan pendukungnya akan memilih Pak Darori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa desa? Berapa desa tadi? 1000. 1000 ya Pak Darori?
Kalau kepala Baik, desanya ini kan sudah semua ya. Pak Irmadi, silakan. Pak Darori kepala desanya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya. Saya Irmadi Lubis, fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut 1. Dengan ini menyatakan sangat mendukung adanya dari keseluruhan dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Dan saya mengimbau dan meminta kepala-kepala desa daerah pemilihan saya untuk menyerukan kepada warganya untuk tidak memilih saya. Karena saya nggak mencalek lagi, Pak. Baik, sudah cukup ya? Cukup. Saya biar nanti tutup ya kan. Saya mengambil kesempatan yang terakhir. Yang penting saya cuma mau sampaikan kepada semua pimpinan dan anggota maupun teman-teman yang hadir kepala desa, jangan lupa ketua panjanya dari Gerindra loh. Pimpinan mau nanya aja. Pimpinan mau nanya. Pimpinan mau nanya, meskipun barusan saya sudah tanyakan ke rekan PKS, kalau misalnya karena tadi kan berlaku surut ya, kita semua. Itu nanti terakhir. Oh oke, enggak usulan. Makanya ini pertanyaan saya, kalau misalnya kepala desa yang baru terpilih hari ini, karena kebetulan masih ada kemarin itu pemilihan kepala desa, itu di periode ketiga, apakah termasuk yang masih menikmati 9 tahun atau berarti tidak? Kita bicarakan. Oke, nah ini biar nggak ambigu, perlu kepastian juga. Nanti Makasih. kita bicarakan di aturan peralihannya. Jawa Tengah 4 dong. Pak Pimpinan. Seragen, Wonogiri, Karanganyar, yes. Intinya semua sepakat bahwa juga asas hukum menyatakan kalau terjadi sebuah perubahan undang-undang itu, yang harus dipilih itu adalah yang menguntungkan. Jadi kayak seperti itu. Jadi kita pasti sudah sepakat dengan yang ditanyakan tadi. Pak Pimpinan, sedikit ya Pak Pimpinan untuk KTA. Tolong dilihat Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, itu ada aturan peralihan antara waktu bagaimana tetap yang perusahaan jawatan tetap berlaku, padahal sudah ada Undang-Undang BUMN di aturan peralihannya. Betul. Jadi tolong ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kan secara mutandis dia berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Jadi yang 430 dan seterusnya yang terkait dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa juga kita setuju ya? Iya, setuju. Ketua, boleh tanya lagi ya. Mohon maaf karena saya mungkin karena telat ya. Kalau untuk pasal lain yang kebetulan tidak ada di perubahannya, berarti udah nggak mungkin untuk dibuka lagi. Nanti kita diskusikan kalau ada pasal ada yang mau diusulkan untuk Iya, dibuka, karena ya. saya agak concern di pasal 41, tapi nggak apa-apa, nanti ini kaitannya dengan soal kepala desa bisa diberhentikan. Kalau menurut saya soalnya kejahatan tidak pidana seksual itu perlu jadi pertimbangan juga gitu. Baik. Ya, makasih. Ya. Baik, kita ke 465 ya. Kayu, jaforman, apa segala macam. Ketua, sebelum ini kita mau lanjut sampai jam 1 atau kita mau break dulu? Sebentar. Sekalian aja ya sampai jam 1 ya, supaya ini bisa selesai lah. Ketua, tadi yang kita usulkan itu yang kaitannya dengan berlaku surut karena jurisprudensinya itu sudah ada di keputusan MK tentang jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaiknya dicatat di situ, ya, karena ini belum dicatat di dalam kesimpulan, ya, terima kasih. Nanti di peralihan ya, di aturan peralihan, kan sudah ada sebenarnya. Kan Ya sudah ada. Pak Pimpinan. Bapak lihat aja Pak Pimpinan, bukan hanya itu aja. Jadi keputusan MK itu kan tidak ada soal berlaku surut, tapi ada di Perpres. Ya. Perpres yang baru keluar. Adalah yang penting kita sudah sepakat menyangkut soal itu, cuman belum waktunya untuk kita putuskan. Baik, kita ke 465. Mendapat tunjangan dari anggaran belanja pendapatan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang besar ditetapkan dengan peraturan Bupati Wali Kota. Saya rasa ini sama ya.
jadi sudah tidak ada masalah nih. Dapat tunjangan purna tugas. Oh, APBD-nya ya. BPD ya sama ini ya. Kurang lebih sama, menyesuaikan aja nih. Enggak, dia tinggal ikut aja. Tinggal ikut menyesuaikan nanti di kemudian 506. Bukan, kita sudah putuskan tadi, Pak. Purna tugas itu tadi kita sudah menyesuaikan bahwa satu itu akan diatur lewat peraturan pemerintah. Yang kedua sumbernya itu harus bersumber dari APBN, ya kan? APBD. Jadi itu kita sudah putuskan tadi. Iya Pak Pimpinan, tapi maksud saya kan dana sumbernya desa itu hanya dua Pak, sebenarnya yang paling besar. Satu dari ADD kan, itu APBN kan. Satu dari APBD masing-masing kabupaten kota tadi. Jadi dua itu. Jadi sebenarnya kita juga harus tegas Pak, kalau dia ambil dari APBD itu enggak kuat juga kepala daerah itu untuk memberikan itu. Baik, kita serahkan sepenuhnya, nanti kita kan akan berdialog dengan pemerintah nanti Pak. Siap. Ya. Kita sudah sepakati tadi, nanti kita akan dialog dalam pembahasan DIM bersama dengan pemerintah. Nah, ruang fiskal itu akan kita diskusikan mendalam di sana. Siap. Ya, itu Pak Mulis ya. Pimpinannya. Ke-506 itu ada kata-kata masyarakat setempat. Kita serahkan lagi kembali ke Timus ya. Ya. Sama ini yang 514 kemudian 507 sampai 514 sama ya, kita serahkan ke ahli bahasa Timus. Rp565. Nah, ini dana desa. Kalau kemarin berdasarkan data, dana desa itu kira-kira totalnya kurang lebih sekitar 8,3% dari dana transfer daerah. Yang berjumlah kurang lebih sekitar 74 atau 75 triliun lah kira-kira dari 74.000 sekian desa. Kalau kita tingkatkan menjadi 10 atau 10% kecil sekali. Ya kan, hampir cuma naiknya 1,7%. Ya. Kalau dia naik 15%, itu artinya kurang lebih ada kenaikan sekitar 100% ya, 100%. Artinya kita berharap ke depan desa dapat dana kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah itu pilihan-pilihannya. Ada yang mau usulkan 5 miliar, nah sumbernya dari mana dan lain-lain sebagainya silakan saja. Ketua. Pimpinan. Jadi karena ini masih draft yang usulan DPR dan masih kita susun, sebaiknya kita menempatkan call tinggi saja. Nanti tinggal dengan pemerintah bagaimana. Saya setuju dengan ini dana desa sebesar 15% dari transfer daerah, sebagaimana diusulkan oleh Ketua, sehingga nanti ketika berbicara dengan pemerintah yang disetujui yang mana atau yang disetujui berapa persen. Gitu. Pak Pimpinan, kita kan juga dalam ini ya menyusun undang-undang cuma pikiran kita aja dengan sinkronisasi dengan undang-undang lain. Di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itulah lex spesialisnya Undang-Undang Keuangan Negara, pasal 6 itu di ayat 1 dikatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan kepengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan pemerintahan. Di ayat 2 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Jadi dan di dalam penjelasannya pun Menteri Keuangan itu kedudukannya sebagai CFC di dalam undang Chief Financial of the State. Jadi belum ada undang-undang yang lain yang membuat alokasi persentase kecuali di Undang-Undang Dasar mengenai persoalan dana pendidikan. Nah, jadi itu yang harus menjadi pemikiran kita juga. Terima kasih pimpinan. Kita sudah ada Pak di Undang-Undang Kesehatan yang lalu. Ada dasar Undang-Undang Dasar. Iya, tapi maksud saya itu angka 5% itu muncul loh. Kalau dana pendidikan kan kemarin itu memang di mandatori konstitusi kan. Nah,
Silakan Pak Andreas. Pimpinan, jadi rupanya memang yang sudah jelas itu dana pendidikan karena Undang-Undang Dasar. Tetapi seperti yang di kesehatan, yang usulan yang waktu itu draftnya dibuat balik, berdasarkan info terakhir yang saya terima pada saat keputusan tingkat 1 di Panja itu dihilangkan, pimpinan. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Irmadi, dasarnya tadi itu bahwa itu adalah menjadi keputusan itu adalah di ranah eksekutif tapi ini menjadi pilihan dari kita. Tapi intinya yang dikatakan Pak Irmadi memang pendidikan itu karena mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Demikian pimpinan, terima kasih. Kan namanya usulan, kita kan diskusi nanti sama pemerintah. Kan kesepakatan politik kita. Ya. Jadi kita setuju ya, tentuin ya. Jadi dengan dana tadi sedikit Pak, silakan. sedikit. Pak. Jadi kita setuju bahwa itu akan dialokasikan. Persentasenya tentu kita punya alasan mengapa 15%, kenapa 10%, bukan sekedar menyebutkan angka menurut saya. Reasoningnya apa gitu loh Pak. Sehingga kita pada saat kita mempertahankan dengan pemerintah, kita juga punya, jangan cuma hapus selesai gitu aja, jangan. Jadi kita juga supaya memang reasoningnya jelas gitu loh. Supaya tidak sekedar cuma menyebutkan angka. Terima kasih. Baik. Kemarin kan kita sudah diskusi panjang menyangkut soal arah pembangunan kita itu seharusnya ekonomi kita bertumbuh dari desa. Ya kan kita sudah bersepakat kemarin seperti itu Pak. Kalau boleh ekonomi kita itu kita bangun dan tumbuh kembangnya ekonomi kita itu mulai dari desa. Nah kalau kita tidak alokasikan dana yang cukup buat desa, gimana caranya mengharapkan mereka bisa tumbuh menjadi pilar dan kekuatan ekonomi bangsa, itu satu. Nah, yang kedua, saya tidak mengerti betul soal postur. Mungkin Pak Andreas atau teman-teman di Komisi 11 yang lebih paham ya. Kalau dana transfer daerah, kemudian itu yang dibagi, kan tidak mengganggu yang vertikal-vertikal semua ini kan Pak? Alokasi itu nanti disinkronisasikan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Karena itu nanti bisa aja misalkan ditambah 15% untuk dana alokasi desa dari dana transfer daerah. Tapi nanti penugasan desa juga bisa ditambah. Kan ini nanti masalah, makanya kembali nanti fungsi bahwa mewujudkan desa sebagai pusat ya pertumbuhan misalkan ekonomi atau menjadi basis kesejahteraan. Karena APBN kita tahun 2024 itu adalah basisnya kesejahteraan rakyat. Nah bisa jadi beberapa fungsi dialihkan langsung ke desa. Itu kan juga karena prinsipnya anggaran mengikuti fungsi atau anggaran mengikuti pelaksanaan yang harus dilakukan di desa. Money follow the function. Nah itu. Demikian pimpinan. Terima kasih. Baik. Artinya maksud saya itu sebenarnya Menteri Keuangan kalau bicara soal dana transfer daerah, harusnya Menteri Keuangan tidak terlalu pusing. Gini Ketua, izin menyangkut masalah dana transfer, ini kan tidak dijelaskan satu-satu, tapi saya hanya mempertegas bahwa apakah dana transfer yang dimaksud ini adalah sesuai dengan aturannya ada 6 jenis dana transfer. Apakah itu semua masuk ke dalam 15% itu? 1. Dana bagi hasil, 2. DAU, 3. DAK, 4. Dana otonomi khusus, 5. Dana keistimewaan, 6. Dana desa. Nah, kalau yang dimaksud di sini yang terakhir B ini adalah dana alokasi khusus desa. Nah, apakah cuma dana alokasi khusus desa? Karena dalam aturan pemerintah itu kan ada 6 jenis dana transfer. Nah, apakah semuanya itu diambil 15%? Nah, ini harus jelas juga ini yang dimaksud ini. Nah, kalau kita tidak jelas, maka langsung lompat ke dana yang ke-6 tadi yang saya bacakan itu. Saya sampaikan. Atau yang kita maksud dana transfer ini adalah ke-6-6-nya itu yang kita maksud. Nah, itu. Kira-kira memang harus ke-6-6-nya karena kalau dana transfer yang tapi itu teknis lah ya. Maksud saya yang penting dulu kita bersepakat menyangkut soal ini, nanti kita diskusi panjang dengan kenapa saya sampaikan ini Ketua, kalau ini misalnya teknis tapi ada di poin B-nya disebut satu saja
yaitu dana alokasi khusus desa. Kalau disebut satu begitu berarti tidak masih yang 5-nya tadi yang di atas. Kalau tidak disebut yang terakhir B-nya ini berarti semuanya. Nah itu maksudnya. Saya gini, jadi kan itu tinggal teknis. Kalau dinaikkan ini 15%, dari 6 jenis dana untuk transfer daerah tadi, tentu pasti ada yang dikurangi karena menambah dana alokasi untuk desa kan. Nah itu yang saya maksud, itu bisa saja nanti seperti itu. Tapi Pak Andreas silakan. Saya sebetulnya sejalan dengan Pak Supriyansa. Jadi karena kita usulkan di A-nya itu merupakan bagian dari transfer daerah, dana desa, maka nggak perlu lagi B-nya itu ada. Karena kalau kita sebut dana alokasi khusus, itu nanti masuk di dalam bagian dari transfer daerah menjadi dana alokasi khusus. Ya itu, jadi supaya tidak rancu memang kita A-nya saja, B-nya nggak perlu lagi pimpinan. Demikian pimpinan. Yang pahami soal anggaran. Setuju ya? Ya, tambahan pimpinan. Pak Obon ya? Ya. Kemarin sudah disampaikan bahwa dari 270 juta penduduk Indonesia, 116 tinggal di desa atau kurang lebih sekitar 43%, dan 14,38 juta penduduk di desa tersebut itu rata-rata adalah penduduk miskin. Tentu penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan, kemudian percepatan kemakmuran, dan juga infrastruktur itu menjadi sebuah keharusan. Data yang ada, APBN tahun 2023 itu hanya 70 triliun atau 2,2% dari total yang anggaran yang ada. Sehingga rata-rata per desa itu hanya mendapatkan kurang dari 1 miliar. Nah penambahan menjadi 10%, saya rasa itu menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk memperjuangkan hal tadi. Makasih. Kita setuju ya, nanti ini yang poin B-nya kita hapus ya. Kemudian ke 568. 568 itu alokasi dana desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, sama ya. Kenaikan 15 ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai dana desa itu diatur, jelas ya, diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian 576, pembangunan desa bertujuan menciptakan, yang beda ini apa ini? Penanggulangan kemiskinan, kesenjangan sosial. Ya, kita ini sinkronisasi aja ya Pak ya. Kemudian bagi kehidupan sama ini, kita serahkan ke rencana jangka menengah desa, otomatis ya kita sesuaikan ya. Sekarang ke aturan peralihan. (641) ya, sebentar saya lihat dulu. Nah ini sama juga tadi, pokoknya masyarakat desa setempat ini nanti tinggal dilihat masyarakat desa setempat atau penduduk desa setempat, nanti kita lihat ya. Mana yang tadi yang soal peralihan? 824 yang terakhir. Nah ini yang pasal 118 ini juga yang disampaikan. Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini. Nah itu nanti tinggal disinkronisasi saja, diharmonisasi, ikuti aja tadi disebut undang-undang BUMN, menyangkut soal aturan peralihan tadi. Runikin juga ke legal drafting, apakah ini di batang tubuh atau di pasal ini norma atau di aturan peralihan. Ya. Setuju Pak ya, jadi tolong ya, kita setuju prinsipnya.
penempatannya saja, apakah di aturan peralihan atau ditempatkan di mana, nanti kita lihat. Tolong diformulasi kembali menyangkut soal. Saya berharap besok atau kalau bisa hari Senin pagi, tolong materinya kita bagi, selesaikan untuk periksa kembali. Pak Ketua, pimpinan, pasal terakhir ini, silakan Pak. Pasal 118, ini memang aturan peralihan, karena kan sudah ada yang berlangsung. Kalau kita sepakati tadi bahwa itu tetap berlaku, undang-undang ini berlaku kepada mereka yang menjabat sekarang, ya pasal 118 yang merah ini yang kita pakai. Ya, memang di peralihan nggak mungkin di depan, saya kira. Karena dia mengatur yang sedang berlangsung. Demikian pimpinan. Pimpinan, Saya bilang tadi Pak, Saya- ada di Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang peralihan perusahaan jawatan dan perusahaan negara itu menjadi BUMN. Ada di situ aturan peralihannya. Kan ini tadi untuk menjawab apakah kepala desa sekarang yang sudah menjabat sekarang, kemudian masih ada periodisasinya itu sampai katakanlah 3 tahun, itu dihitung satu periode atau dia justru mendapat keuntungan. Itu aja sebenarnya intinya. Iya. Nah, kita pingin bahwa itu nggak dihitung, dia harus tetap mengikuti masa jabatan itu menjadi 9 tahun, kan itu intinya. Ya, karena kalau biasanya di legal drafter, jadi kalau ada masa jangka waktunya itu di aturan peralihan. Nah, kalau ada jangka waktunya sampai dengan ini. Baik. Pimpinan. Nanti pokoknya tolong didiskusikan ya menyangkut soal. Saya pimpinan. Terakhir Pak Muhlis. Saya 4646 ini Pak Ketua. Masalah BUMD. BUMDes. Ya, BUMDes. Dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini saya berharap ini perlu kita dalami Pak, karena justru BUMD ini kan nggak ada, BUMDes ini nggak ada yang maju Pak. 80% nggak ada yang maju, karena itu tadi mungkin kekeluargaan Pak. Neneknya, ponakannya. Kemarin itu kalau tidak salah kan kita sudah bentuk-bentuk BUMDes itu di Undang-Undang Ciptaker kan sudah dirubah kan. Dia boleh berbentuk perseroan, boleh berbentuk, jadi itu sudah. Iya, maksud saya kan maksudnya ini dikelola secara profesional Pak. Ya. Mungkin jangan secara kekeluargaan ini. Ya kan itu. Kan ini kan jelas. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah ini. Iya, tapi itu yang koperasi juga nggak maju juga, Bu. Koperasi juga sama Setuju. juga, tinggal Jadi nama catatan aja. tolong itu ya, profesional. Koperasi juga mati suri semua, Pak. Sekarang BUMDes juga sama juga. Jadi Baik. dikelola secara profesional, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Iya. Pak Heri Gunawan ada yang mau disampaikan Pak? Cukup ya? Jadi usulan Bapak terkait dengan 15% kita setuju ya hari ini Pak? Siap. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian saya berharap ini bisa rampung. Hari Senin kita rapat pleno, kita rapat sekali lagi panja pagi di jam 1 kita bisa pengambilan keputusan. Ya. Baik, dengan demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.